Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menghampiri Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, kasih karunia yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya saat kita memuji dan menyembah, maka hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Roh Kudus berkarya atas setiap kita pagi hari ini. Dan saya percaya sepanjang hari ini, anugerah perkenanan Allah melimpah atas setiap kita. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk masuk hadirat-Nya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Kami bawa korban pujian, kami bawa sembah kami bawa pujian kami bawa persembahan yang terbaik Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Oh, terima kasih, terima kasih. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian akan Engkau. Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami puja lebih dari segala-galanya. Kami mau mengutamakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau membangun mezbah-Mu pagi hari ini. Kami mau membangun ukupan pagi hari ini. Biarlah Engkau mendengar setiap pujian kami. Biarlah Engkau mendengar setiap nyanyian kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Setiap sanjungan kami di hadapan-Mu. Kuduskan, layakkan, tuluskan hati kami menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang terlebih rindu membawa kami mendekat kepadamu. Engkau Tuhan yang terlebih rindu bersekutu dengan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini kerinduan kami Tuhan.
Ini keinginan terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, sungguh dahsyat kuasa-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Amin. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kerinduan hatiku, kerinduan hatiku bersekutu dengan-Mu, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu. Dan Kau hadir di sini, dan Kau ada di sini. Ku mau persembahkan yang terbaik, ku mau berikan yang terbaik dari hidupku, dari hatiku. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, kami rindu menyembah-Mu lebih dalam lagi, lebih dari waktu yang lalu, lebih dari segalanya. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih, Kau Tuhan yang dekat dengan kami, bahkan sangat dekat dalam kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuja-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu lebih dari segalanya.
lebih dari segala yang ada. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau memuliakan-Mu. Ini hatiku, ini hidupku, ini jiwaku. Ya ralamaya shanamaya naralamaya naralamaya so kinaralamaha naralamaya sheke naralamu kinaralama takaralabaha ralamaya so naralamaya nama kinaralamaha naralamaya she naralamaya naralamu. Segalanya yang terbaik. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Jadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami nyatakan Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu.
pasa. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa. Ora la pasa kara la pasa. La pasa kara la pasa. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara la. Ora la pasa kara la pasa kara la pata 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 pasa. Ora la pasa kara la pasa kara pasa. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara. Ora la paka la pasa kara la pasa kara. Ora la pasa kara la pasa kara. Ora la paka la pata pasa kara la pasa kara la pasa. Ora la pasa pasa kara la pasa kara la pasa kara. Ora la pata pasa kara la pasa. Ora la pasa kara la pasa kara la pata pasa kara. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa. Ira la pata pasa kara la pasa. Ajar kami terus menyembah dan menyembah Engkau Tuhan. Kasih setiamu adalah ajaib bagi setiap kami. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara. Ira la pasa kara la pasa kara la pasa. Ira la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa. Hanya Engkau segalanya bagi setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Hanya Engkau yang tidak pernah lalai Tuhan. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, berkaryalah senantiasa. Bangunlah kehidupan kami Tuhan. Jadikan kehidupan kami seperti yang Kau ingini. Karena Engkau Allah yang excellent, yang senantiasa rindu setiap kami juga menjadi excellent. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan, yang penuh dengan kuasa. Sekali lagi Tuhan, jamah Tuhan, dan pakai hidupmu sesuai dengan rencana-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan ilahi daripada Tuhan. Jamahlah hati kami semua dimanapun kami berada, sehingga sungguh-sungguh setiap kami Tuhan diberi hati yang baik, yang siap untuk terima sabda dan firman. Saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan dalam kehidupan kami terus. Terus Tuhan, ajarkan kami menjadi pelaku firman, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau Tuhan segalanya. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita bisa jumpa lagi dalam Mezbah 2 pagi. Saya percaya kita ya terus senantiasa dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Doa saya selalu dalam perlindungan, selalu dalam tuntunan, saudara, selalu dalam kasih karunia, bahkan hidup yang dipakai oleh Tuhan. Ya saudara, saya rindu hari ini sekali lagi ya menyambung seri khotbah tentang excellent. Sejak dari Selasa, saudara, saya sampaikan ya pesan Tuhan bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang excellent, yang mempersembahkan, saudara, sungguh-sungguh pelayanan yang excellent, sehingga pelayanan kita bisa ya menyukakan hati Tuhan, memberkati hatinya Tuhan. Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan berkarya. Demikian juga supaya sungguh-sungguh ya saudara, pelayan kita jadi berkat bagi setiap jemaat saudara, sehingga jemaat diberkati karena kami mempersembahkan pelayanan yang excellent saudara. Ya saya percaya itu penting sekali dalam segala keadaan ya, apapun yang kita layani ya berikanlah pelayanan yang excellent. Sekalipun ya bagian parkir saudara, oh jadilah tukang parkir yang excellent saudara. Ya sekalipun asyir, sekalipun pendoa, sekalipun saudara mungkin bagian ketertiban, keamanan, lakukan dengan excellent saudara. Saya percaya
itu luar biasa sekali. Apalagi yang di mimbar juga, saudara. Ya, sebagai pembicara, sebagai WL, pemuji semuanya, pemusik, penari, persembahkan yang excellent. SGD, ya SGS, saudara. Sungguh-sungguh saya percaya itu akan menjadi salah satu kunci yang luar biasa sekali. Pelayanan itu sangat berkenan dan diberkati Tuhan. Kunci keberhasilan. Lalu saya juga sampaikan hari Rabu yang lalu, kehidupan yang excellent. Memang suatu kehidupan yang sungguh-sungguh ya berbobot excellent, saudara. Sehingga dimanapun, di keluarga kita bisa menjadi berkat, saudara. Ya, di tempat studi, ya tempat kerja kita sungguh-sungguh, saudara. Oh, berhasil, saudara. Seperti Daniel misalnya, dimanapun tetap eksis. Dia orang yang excellent. Seperti Yusuf, dia orang yang excellent, saudara. Ya, tetap saja dimanapun berada, mereka bisa menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, dan hidupnya terus diangkat untuk jadi berkat. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan tentang, saudara, ya mencari jodoh yang excellent, saudara. Saya percaya ini juga salah satu yang sangat-sangat penting yang dulu belum pernah disampaikan atau saya sampaikan. Bagaimana, saudara, Abraham seorang yang luar biasa sekali, saudara. Dia orang yang kaya raya, saudara. Dia orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. Karena dia kepala, ya kalau ya dikatakan sekarang kepala suku, saudara. Ya lalu juga dikatakan lagi Abraham itu sahabatnya Tuhan, saudara. Ditambah lagi dia bapak orang kepercaya. Kalau saudara bisa perhatikan, dia orang yang luar biasa sekali, sedang mencari mantu, saudara. Ya, dia pasti juga rindu mendapatkan ya menantu untuk anaknya Ishak excellent, saudara. Dia utus ya hambanya yang paling excellent juga, saudara, untuk diberi tugas. Ya, datang ke tempat asalnya mencari seorang perempuan untuk jadi istri Ishak. Saya lihat luar biasa sekali, saudara, prinsip Abraham waktu cari menantu untuk Ishak anaknya. Karena apa? Punya rencana luar biasa. Ishak ini nanti, saudara, yang mewarisi janji Abraham. Ishak ini yang nanti mewarisi semua kekayaannya, saudara, kedudukannya, saudara. Ishak ini juga nanti yang akan mewarisi, dipakai Tuhan menurunkan ya umat Allah. Ya, keturunan seperti bintang di langit, pasir di lautan, bahkan menurunkan bangsa pilihan, saudara. Ya, jadi perjalanannya luar biasa. Temukanlah seorang wanita juga yang excellent, saudara. Dia luar biasa sekali. Ya, si Eliezer hambanya minta tanda kalau sudah sampai di kotanya yang dikatakan ya tempatnya Abraham. Dia sampai di pinggir sumur, saudara, berhenti di situ. Dia sudah bawa banyak unta, 10 unta, karena unta juga perlu minum, saudara, dan semua kekayaannya. Lalu dia berdoa, Tuhan, ya tolong aku melaksanakan tugasku dengan baik, sehingga aku berhasil mendapatkan istri untuk Ishak. Jodohnya sesuai yang dirindukan, yang dikatakan oleh Abraham. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, dan berilah aku pertanda. Nanti kalau ada perempuan yang hadir di sini, ya, lalu ya dia mengambil air, aku akan minta. Nah, orang itu akan memberi, mari minum. Tapi bukan hanya berkata pada saya, bukan hanya mau memberi, dia masih menawarkan. Oh, aku mau ya menimba lagi, memberikan ya semua unta-untamu, 10 unta juga diberi minum sampai saudara puas. Nah, sebetulnya ini pertanda yang pasti ya sulit sekali, janggal untuk bisa dialami. Seorang gadis kok, dia sudah ambil air, berikan pada Abraham, mungkin sudah luar biasa. Tapi kalau menawari 10 untanya, semua juga diambilkan ya air untuk diberi minum sampai puas. Wah, itu suatu pekerjaan yang tidak mudah, sangat berat. 1 unta itu minumnya banyak sekali, saudara. Kalau 10 unta minumnya seperti apa? Tapi luar biasa dikatakan waktu Eliezer doa belum selesai. Ribka
datang di situ nimba air. Segera diambil kesempatan, dekatin, ya kata berikan aku ya minuman yang ku ambil. Nah, luar biasa Rika itu melakukan seperti pertanda yang diminta pada Tuhan. Dia berkata mari minum, dia berikan saudara minum. Bahkan dia juga berkata unta-untamu semua juga akan aku timbakkan, ambilkan air untuk diberi minum. Saudara. Lalu dia kerja lagi, ambil air lagi, ambil air. Oh semua unta-untanya 10 unta minum sampai puas. Dikatakan Eliezer masih memperhatikan, mendudukakan, benar kali. Lalu dia yakin, dia ada kesaksian batiniah. Ya, oh ini. Lalu saudara, dia ambil ya anting-anting saudara dari emas tengah sika. Dikata lalu dia berikan gelang emas saudara. Ya 10 gelang emas, luar biasa. Setelah itu ya Eliezer sujud menyembah pada Tuhan. Terima kasih. Aku sudah dapatkan jodoh dari Tuhan untuk Ishak, ya anak tuanku saudara. Singkat cerita akhirnya Ribka menjadi pasangan Ishak yang excellent sampai saudara masa tuanya mereka itu hidup bersama saudara, sukses dalam pernikahan. Bukan berarti tidak pernah ada masalah, pernikahan tetap saja ada masalah. Tapi karena memang saudara sungguh-sungguh saudara pasangan yang excellent, sekalipun ada masalah bisa diatasi dengan baik dan akhirnya selesai saudara. Ya, jadi luar biasa dapatkan pasangan yang excellent, luar biasa. Tapi untuk kita bisa dapat pasangan yang excellent, ditolong oleh Tuhan, kita sendiri harus belajar menjadi excellent. Kalau kita tidak mau belajar jadi excellent, Tuhan tidak akan memberikan ya anaknya yang excellent diberikan pada kamu. Karena kasihan saudara. Jadi dua-dua belajar hidup excellent. Waktu Tuhan temukan saudara, dan sudah direncanakan untuk Tuhan satu tujuan ilahi yang sama, memang pasangannya nanti akan dipakai luar biasa. Keluarganya tetap eksis. Apapun keadaannya, musim ya kelimpahan, musim kemarau, tetap mereka excellent. Saudara, saya percaya aja menurunkan umat pilihan. Bahkan saudara jadi berkat luar biasa. Hari ini, pagi ini saudara kita akan tambah belajar sedikit lagi bagaimana sekarang kita bisa menjadi excellent. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita menjadi excellent saudara. Ya, supaya sungguh-sungguh jadi excellent lebih dari biasanya. Oh luar biasa gitu saudara. Saya tergerak kita akan baca Mazmur 119 ayat 156 mulai. Rahmatmu berlimpah. Daud berkata rahmatmu Tuhan itu berlimpah. Artinya dia mengalami rahmat Tuhan yang berlimpah. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dan itu luar biasa sekali. Saya doakan, saya imani saudara bisa mengalami. Kita semua bisa mengalami. Gereja kita bisa mengalami. Dan kita bisa berkata rahmat-Mu Tuhan berlimpah. Saudara katakan bersama-sama coba saudara. Rahmat-Mu melimpah dalam hidup kita. Saya kali lagi saudara, rahmat-Mu Tuhan melimpah dalam hidupku. Sekali lagi, rahmat-Mu melimpah dalam keluargaku saudara. Ya diimani saudara, rahmat-Mu melimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan Taurat-Tauratmu. Hukum-hukummu. Saya percaya ini yang disadari oleh Daud. Rahmat Tuhan akan terus melimpah kalau dia bisa terus menerus saudara ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu saudara. Saya percaya itu konsep dari Daud. Kalau terus bisa hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saudara, itu akan menjadi dasar. Kita akan menjadi excellent. Tuhan
yang masternya excellent. Ingin kita juga bisa menjadi master. Lebih dari orang dunia umumnya, saudara. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kita bagaimana bisa menjadi excellent, saudara. Itulah firman-Nya. Kalau kita terus hidup sesuai dengan hukumnya, saya percaya maka Tuhan bisa tuntun kita, Tuhan bisa tuntun saya, Tuhan bisa tuntun saudara memiliki kehidupan yang excellent. Dibangun menjadi kehidupan yang excellent. 157, pengejar dan lawanku banyak, saudara. Ya, yang mengejar, yang mau melawan Daud banyak. Tetapi aku tidak menyimpang dari perintah-perintahmu sekalipun. Lawannya banyak, yang mengejar banyak, yang mau menghancurkan banyak, yang mau membunuh banyak. Dia berkata, aku tidak menyimpang dari perintahmu. Dia tidak mau, saudara, menyimpang dari firman-Nya. Dia tetap pegang firman. Tidak mau tergoda, saudara, melanggar firman, saudara. Misalnya lah, seperti Saul, saudara masih ingat. Waktu perang dengan Filistin, ya ternyata Filistin, ya jumlahnya banyak. Makin dekat, saudara, dia makin ketakutan. Karena belum buat mezbah, ya, bakaran untuk Tuhan. Itu nunggu Samuel, saudara. Ya, oh dia lihat lagi musuh sudah banyak, saudara. Rakyat sebagian sudah pergi. Dia makin takut. Akhirnya dia nekat melanggar firman yang bagiannya Samuel. Dia tidak boleh, dia lakukan sendiri, saudara. Membuat mezbah itu. Dan sementara dia baru melakukannya, Samuel datang. Dan Samuel berkata, engkau bodoh. Seharusnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Seharusnya Tuhan akan membuat kerajaanmu kokoh. Tapi engkau sudah berlaku bodoh. Oh, melanggar titah ketetapan Tuhan. Maka kerajaanmu akan hancur, saudara. Nah, saudara bisa perhatikan apa yang dilakukan oleh Saul tidak excellent. Bodoh, saudara. Raja yang tidak excellent. Beda dengan Daud. Apapun kondisinya, biar dia sedang terjepit. Satu kali di Siklag, ya saudara, dia tempat ya waktu itu bersama semua pengikutnya sedang pergi. Waktu pulang, lihat kampung halamannya sudah dijarah, saudara. Anak istri dibawa, hartanya diambil orang, kampungnya dibakar. Mereka pulang, saudara, kaget, nangis, saudara. Ya, sampai semuanya akhirnya salah prasangka. Daud mau dilempari batu sampai mati. Dianggap Daud ini ya penyebabnya. Semua harta rumah habis. Istri anak dijarah orang. Bagaimana kamu? Mengapa ngajak kita pergi lakukan sesuatu? Kenapa tidak dijaga kampung halaman? Sudah beraudah. Saat itu Daud sungguh-sungguh terjepit. Karena dikepung oleh anak buahnya sendiri, saudara. Bisa saja Daud emosi. Apa aku kira nggak bisa lawan kamu, singa beruang aku hancurkan. Kamu orang yang tidak tahu budi, ya susu dibalas dengan air tuba. Kamu orang yang hancur. Datang padaku, aku tolong. Sekarang kau mau membunuh kamu, saudara bisa. Tapi itu berlaku bodoh, nggak excellent. Dia adalah raja yang excellent. Dalam keadaan seperti itu, dia pergi berlutut cari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Ya, mengikuti emosi mereka, bantai atau bagaimana? Tuhan berkata, jangan, ajak mereka bersatu, kejar musuh. Aku memberi kemenangan, aku memberi pertolongan. Lalu Daud mendekati anak buahnya, mengajak, ayo jangan kita bertempur. Tuhan berkata bersatu, kejar musuh. Ya, Tuhan beri kemenangan, bahkan semuanya akan balik lebih dari yang kita punya dulu. Dan saya bersyukur anak-anak buah Daud akhirnya jadi pahlawan Daud yang luar biasa, juga excellent. Mereka mau bersatu lagi. Mereka mau kejar musuh. Dan akhirnya Tuhan beri kemenangan luar biasa. Mentalitas yang excellent, saudara. Ini penting sekali. Sajak setiap saudara di sini yang sedang mengalami, saudara, keadaan apapun seperti ini, dikejar masalah,
saudara, dikepung oleh ya masalah, saudara. Lawanmu banyak, lebih banyak dari kamu. Sekali lagi, jangan sampai menyimpang. Kalau saudara sedang bertengkar dengan sesama pelayan Tuhan, kalau saudara sedang bertengkar ya dengan teman sekerja, kalau sedang bertengkar dengan pasangan, dengan orang tua anak, saudara dengar, Tuhan berkata, jangan kamu salah. Ya kalau kamu marah, jangan berbuat dosa sampai emosi meledak, saudara. Oh, itu bahaya sekali. Sungguh-sungguh bisa terjadi perpecahan. Ya, iblis selalu berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan, saudara. Ya, dengan badai yang datang terus-menerus, masalah datang terus-menerus, jangan goyah, saudara. Yang kedua juga saat ini saya rasa iblis berusaha memecah belah, saudara. Baik itu rumah tangga, baik itu saudara tempat kerja, pelayanan, kelompok saya. Jangan kita mau saudara dipecahkan, tapi sungguh-sungguh terus pegang firman. Seperti yang dikatakan Daud, sekalipun sekali lagi pengejar dan lawanku banyak, tapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan. Saya percaya biarlah ini menjadi rema bagi saudara. Ya, jangan sampai melanggar, dikepung seperti apa, dihadapkan seperti apapun, saudara. Jangan sampai berbuat dosa, karena serangan iblis ya juga banyak godaan-godaan untuk berbuat dosa. 158 melihat ya pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janjimu, saudara. Ya, jadi Daud pun berkata, kalau aku lihat ya orang-orang yang berkhianat pada Tuhan, berkhianat, saudara. Ya, dalam banyak hal, saudara, katakan Daud saja merasa jemu, saudara. Karena mereka itu tidak berpegang pada firman Tuhan, saudara. Saya percaya jemu di sini punya arti luas, saudara. Jemu, dan mungkin juga bisa merasa kesal. Kenapa pada melanggar firman? Kenapa dikatakan situ mengkhianati firman Tuhan, saudara? Karena itu akan menghancurkan. Kenapa tidak berpegang pada janji Tuhan? Akhirnya menyimpang kanan, nyimpang kiri, dan penderitaan. Abraham, Sarah pun pernah, saudara, salah sekalipun akhirnya jadi bapak iman. Nunggu janji Tuhan, saudara. Ya, sekian lama memang tidak mudah, sampai tergoda menyimpang dari janji Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, hari ini saya juga ajak setiap saudara, jangan sampai saudara menyimpang janji Tuhan. Waktu menunggu janji itu belum tiba, saudara. Jadi tetap saja punya ya iman, saudara, yang teguh, yang excellent, saudara. 159, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Jadi Daud sendiri berkata, Tuhan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ya, kalau orang mencintai titah Tuhan, pasti kesukaannya adalah ya firman Tuhan. Pasti dia banyak membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, saudara. Sampai ditulis, renungkan firmanku siang dan malam. Renungkan firmanku siang dan malam, saudara. Pasti, saudara, dia terus menerus, saudara, bergaul dengan firman. Ya, baca, mempelajari, merenungkan, melakukan. Baca, mempelajari, merenungkan, melakukan. Saudara, saya percaya itu yang ada dalam kehidupan Daud. Ya Tuhan, ya hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, saudara. Jadi terus, saudara, Tuhan, lihat aku cinta pada titah-titahmu, maka hidupkanlah aku sesuai terus, saudara, dengan kasih setia Tuhan. Tadi sesuai dengan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Sekarang sesuai dengan kasih setia Tuhan. Maka juga dia melimpah dengan kasih setia Tuhan, saudara. Karena terus belajar, lakukan yang
sesuai dengan hatinya Tuhan. Terus melakukan yang sesuai dengan yang disukai hatinya Tuhan. Dan dia hidup dalam kasih sesuai kasih karunia Tuhan, saudara. Kasih setia Tuhan. Saya ingat juga tentang dia membangun Pondok Daud, saudara. Dia terus di situ, saudara. Sehingga banyak sekali kasih setia Tuhan dinyatakan, saudara. Saya tambah lagi 160, saudara. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dari ayat-ayat yang kita baca terus kita bisa tahu, saudara, betapa Daud itu cinta firman. Betapa Daud itu percaya pada firman. Saya tambah lagi betapa Daud itu terus-menerus, ya saudara, bergaul dalam firman Tuhan, saudara. Itu menjadi kehidupannya, saudara. Dia tahu ini dasar kebenaran untuk selama-lamanya. Ada yang orang kadang-kadang itu benar, dianggap benar. Tapi belakangnya ternyata keliru. Tuhan berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Daud berkata firman Tuhan itu dasar kebenaran. Selama-lamanya akan terbukti sebagai kebenaran. Kalau saudara sedang dipersimpangkan, pilihlah firman. Terus saudara, ya, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku ya gemetar, saudara. Nggak akan takutlah. Pembesar-pembesar dikatakan yang mengejar, saudara. Begitu luar biasa tanpa alasan, ya digambarkan banyak orang yang mengejar. Tapi sekali lagi, saudara, hanya terhadap firman, ya Tuhan hatiku gemetar, saudara. Nggak gentar terhadap masalah, tapi terhadap firman Tuhan. Ya, 162, aku bergembira atas janji-Mu, luar biasa. Seperti orang yang mendapat ya banyak jalan, dapat firman. Wah, luar biasa sekali, saudara. Seperti dapat banyak jalan, saudara. Seperti pagi hari ini kita cari Tuhan lebih dulu. Dapatkan ya Tuhan hadiratnya, zamannya, saudara, urapannya, firmannya. Oh, dapat jalan banyak sekali, saudara. Itu luar biasa sekali. Ya, aku benci ya dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi ya Taurat-Mu kuncintai. Semua sekali lagi saja saudara bisa petik satu pelajaran yang akan kita pelajari bagaimana jadi excellent. Datanglah pada master yang excellent, yaitu Tuhan. Makin banyak kita ya cinta Tuhan, makin banyak kita mendekat pada Tuhan, makin banyak kita pelajari, renungkan firman Tuhan, makin banyak kita lakukan firman, sadar atau tidak sadar kita akan makin dibuat excellent. Pertama, sudah pasti kalau kita makin banyak datang di hadirat Tuhan seperti ini, pastilah makin lama saudara makin dekat dengan Tuhan. Pastilah makin lama makin penuh dengan pengurapan, penuh dengan pengurapan. Siapapun ada dalam hadirat Tuhan, dia akan dapat ya pengurapan, saudara, dari Tuhan. Makin banyak dia ada dari Tuhan, muji, nyembah, lalu tadi ya mempelajari, saat ini mendengar firman, merenungkan firman, siang malam lakukan firman. Hari-hari dibangun oleh Tuhan. Dibangun oleh Tuhan dan makin meningkat, makin meningkat. Dulunya boleh hidup sangat-sangat jelek, tapi kalau kita terus cari Tuhan, saudara, dalam hadirat Tuhan, saudara, tinggikan Tuhan, bahkan belajar firman, ya percaya firman, renungkan firman dan terus berusaha lakukan firman, minta pertolongan Tuhan. Makin hari, sekalipun sangat tidak baik, akan makin berkurang salah kita. Ya, tidak baik. Lalu terus makin lama akan menjadi makin baik. Saya percaya itu ada satu hukum, saudara, yang terus apa yang kita lakukan terus menerus. Misalnya firman, ya saudara, makin kita ulang, makin kita banyak belajar, makin mengerti, saudara.
Ya, banyak firman, makin banyak belajar, sudah pasti makin mengerti. Akhirnya bisa, oh ini orang yang sangat excellent dalam pengetahuan firman. Makin kita ulang belajar, makin hafal. Lama-lama jadi hafal. Kalau kita tidak banyak saudara dalam hadirat Tuhan, dalam firman Tuhan, nggak bisa. Lalu kalau kita terus saudara belajar lakukan firman, belajar lakukan firman, belajar lakukan firman, lama-lama kita jadi biasa. Kebiasaan lakukan firman saudara. Jadi kebiasaan dan terus saudara kalau kita lakukan itu sudah jadi habit kita. Ya, manusia penuh firman, lakukan firman. Seringkali itu yang dalam segala hal kehidupan akan menjadi excellent. Bukan hanya baik, sangat baik. Bukan hanya ahli, sangat ahli. Bukan hanya pandai, sangat pandai. Saudara. Tadi kita belajar sedikit tentang betapa Daud itu cinta firman. Khususnya cinta Tuhan. Terus melekat pada Tuhan. Terus saudara belajar dengan Tuhan. Terus saudara renungkan. Terus lakukan taati. Dia akhirnya menjadi orang excellent. Sekalipun dulunya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Excellent. Dipandang Tuhan excellent. Hanya diangkat menjadi raja. Sekarang lihat satu ayat lagi saja. Saudara. 164 ayatnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Ya. Karena hukum-hukummu yang adil. Sekali lagi dikatakan 7 kali dalam sehari ya, aku memuji-muji engkau. Kita semua sudah banyak belajar. Kita tahu, kita percaya Daud itu pakarnya praise and worship. Saya ulangi, Daud itu pakarnya praise and worship. Sudah. Mengapa dia bisa jadi pakarnya praise and worship? Sangat excellent dalam praise and worship. Oh, apa yang dilakukan waktu dia muji menyembah itu luar biasa. Ya, bahkan memberkati hati Tuhan luar biasa. Memberkati orang yang ada di seluruh luar biasa. Dia menyembah, hadirat Tuhan turun, saudara. Saat Saul ya hidupnya diganggu roh jahat saja, cari Daud main kecapi, hadirat Tuhan turun, roh jahat pergi, saudara. Satu kunci di sini dikatakan, saudara, di sini 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Saya percaya siapapun saudara, ya, kalau 7 kali sehari memuji-muji Tuhan, saudara. Jadi bukan 1 kali, ya muji terus menerus. Hidupnya penuh dengan pujian penyembahan. Dikatakan waktu dia belajar firman, dia kagum dengan Tuhan. Lalu memuji-muji Tuhan. Hidupnya penuh dengan pujian penyembahan. Sudah pasti, saudara, makin lama makin fasih. Makin lama ya makin berkualitas. Makin lama makin excellent. Saya percaya segala sesuatu kalau dilakukan terus menerus, saudara, jadi dari tidak enak ya jadi mulai ya biasa, jadi mulai bisa jadi ahli. Contohnya orang main gitar. Pertama orang belajar gitar pasti gak enak, jarinya sakit semua, saudara. Tapi kalau terus jangan berhenti, terus jangan berhenti, terus jangan berhenti, terus menerus, saudara. Paksa terus menerus. Lama-lama saudara bisa main biasa, nggak sakit lagi. Kalau saudara latihan kita lagi, saudara. Lama-lama saudara jadi ahli. Oh saudara, lama-lama jadi menikmati. Oh main gitarnya, orang yang dengar ikut, wah diberkati menikmati. Jadi excellent dalam main gitar. Orang berenang juga begitu. Dulu saat saya masih kecil, ya saya remaja, saya sudah suka renang, sudah terus menerus. Bagi saya waktu renang gayanya cukup sulit, saudara. Kayak lomba-lomba itu tidak mudah. Tapi karena saya hanya ambil itu, saya tidak banyak latihan gaya yang lain. Terus latihan gaya lomba-lomba. Terus, saudara. Yang dianggap orang berat, bagi saya akhirnya tidak berat, saudara. Terus, saudara. Akhirnya bisa
lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih indah lagi, saudara. Semua sama. Kalau hari Selasa saya ajarkan bagaimana menjadi pelayan yang excellent, mempersembahkan pelayan excellent sama. Perlu belajar, lalu berlatih. Berlatih. Kalau nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau berlatih, dan berlatihnya terus menerus, terus menerus, terus menerus. Saudara nggak pernah bisa, akan kembali dengan cara lama yang kurang baik. Kalau saudara terus, misalnya lah, asyir, dilatih, misalnya saudara, kalau ada ya jemaat datang harus senyum, jangan ya mukanya cemberut gitu saudara. Misalnya datang lalu ada sikapnya selamat datang ya saudara, ya terus menerus, terus menerus. Tuhan berkati. Lalu yang bagian satunya nganter sampai tempat duduknya saudara. Orang cari di sekretariat, oh ditolong dibantu semua sampai selesai. Kalau itu tidak dilakukan terus menerus, paling-paling waktu latihan saja bisa. Setelah itu 1, 2, 3 kemudian 3 bulan kemudian hilang. Tapi kalau terus menerus itu jadi kebiasaan. Seragamnya rapi, terus menerus itu jadi budaya kita. Budayanya rapi, budayanya santun, budayanya sangat menyenangkan, budayanya selalu ya memberkati, budayanya jadi excellent. Dalam semua hal saudara. Dalam pelayanan apapun sama. Makin lama makin baik. Boleh pertama nggak terlalu bisa. Tapi kalau terus saudara, akhirnya saudara akan lihat saudara lebih lagi. Ada hukum yang bernama 10.000 saudara. Dari survei saudara itu ditemukan saudara dalam banyak apapun. Misalnya saudara mau jadi pemuji, saudara mau jadi pemusik, saudara mau jadi pembicara, saudara mau apapun lah saudara. Ya, ada hukum namanya 10.000 jam. Artinya kamu harus belajar melakukan supaya baik terus menerus sampai 10.000 jam. Saudara lakukan itu, latih itu, perjuangan itu. Setelah 10.000 jam, saudara basu bisa disebut akhirnya menjadi ahli. Kalau hanya berapa jam saja, nggak pernah jadi ahli, nggak pernah excellent. Terus saudara akan hanya tampil sebagai seorang yang excellent. Itu hukum. Daud sungguh-sungguh hidup sesuai firman karena itu yang dicintai. Itu yang terus pelajari, renungkan siang dan malam. Itu yang dipegang, gak mau heran. Maka dia punya pribadi sesuai firman. Orang Yahudi kadang kalau saudara lakukan dikatakan, ini anak Taurat. Dia sungguh-sungguh, Taurat itu sungguh-sungguh sudah dihidupin. Dia mengapa? Dia mengerti, dia lakukan. Nah itu luar biasa sekali. Hukum 10.000 akan jalan. Siapapun kita, kalau kita mau terus rutin. Belajar, berlatih, kita akhirnya akan menjadi excellent. Saya juga ingat satu orang yang nama Eugene Albert. Dia seorang musisi yang luar biasa sekali, saudara. Ya, tapi dia punya satu konsep, saudara. Kalau itu belajarnya dulu ya, dia belajarnya luar biasa, terus menerus sampai jadi ahli. Tapi sudah jadi ahli pun, dia tetap dianggap orang ini musisi luar biasa sekali. Sehingga kalau dia diundang untuk tampil konser, dia nggak begitu saja ya. Dia akan hitung, apakah saya punya latihan dulu, mempersiapkan yang cukup. Dia punya syarat harus punya ya waktu 30 hari. Setiap hari biar bentuk lagunya sudah hafal, sudah bisa. Dia harus latihan 50 kali. Hari kedua 50 kali. Hari ketiga 50 kali. Sampai 1 bulan dia benar-benar sudah menguasai. Waktu dia tampil orang kan kagum. Saja setiap saudara tangkap seperti ini. Lakukan.
jangan menyerah. Ya, maka sadar atau tidak sadar kita akan menjadi excellent. Saudara jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah, ayo bangun pelayanan yang excellent. Mau diajari, mau dilatih. Kita sedang akan ada latihan-latihan. Mau berusaha dan mau terus menerus. Jangan setelah dilatih nggak dilakukan. Maka kita lakukan setiap kali Tuhan kirim jiwa baru, orang itu diberkati. Baru di parkiran saja, bagian parkir kalau melakukan dengan excellent, berkati. Asyar, apalagi semuanya pendoa, konselor, saudara, dalam memuji menyembah di jamaah Tuhan, excellent hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan kita akan dipakai menjadi penuai. Saya tidak renungan firman, saudara, saya hanya sampaikan bagaimana kita dari yang tidak bisa, akhirnya bisa, akhirnya menjadi pandai, akhirnya excellent, terus menerus. Ya, kita pujikan satu pujian. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Tanggapi firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih firman-Mu. Berhari-hari bersesi-sesi Tuhan. Engkau ajarkan kami. Oh Tuhan, Kau gerakkan kami. Oh menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang excellent. Mempersembahkan hidup yang excellent bagi keluarga kami. Mempersembahkan hidup yang excellent bagi gereja-Mu Tuhan. Oh mempersembahkan hidup yang excellent bagi sesama Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau berbicara, Engkau yang masternya excellent. Engkau ingin anak-anak-Mu juga Tuhan excellent, sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mereka bisa datang pada Tuhan melalui hidup kami, melalui gereja kami yang Tuhan percayakan. Tuhan, hamba berdoa, beri pengurapan untuk excellent, beri pengurapan untuk excellent. Selalu Tuhan belajar, berlatih dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga hari demi hari ada perubahan dari yang sangat tidak baik. Akhirnya bisa menjadi baik. Dari yang sudah baik, akhirnya bisa menjadi ahli, akhirnya bisa menjadi excellent di bidangnya. Punya hati yang excellent seperti Daud, karena hatinya dipenuhi dengan Taurat Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan, pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan, jadi pelaku firman. Tidak mau diisi yang negatif, diisi dengan hal yang positif. Percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Terus pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan yang sumber kebenaran Tuhan. Seperti Daud juga Tuhan yang terus berlatih memuji, menyembah-Mu, mempersembahkan pujian penyembahan 7 kali sehari. Biar itu jadi komitmen kami Tuhan. Kami juga melangkah Tuhan. Terus kami mau belajar, berusaha, lakukan. Tuhan terus beri kami yang positif, beri kami iman. Tuhan, kami akan bisa dengan pertolongan-Mu Tuhan. Saat kami terus belajar, saat kami terus mau berlatih menjadi pelaku, berpikir positif, tidak mudah putus asa. Saat ada masalah, kami terus percaya bisa diselesaikan dengan pertolongan-Mu. Kami cari solusi untuk menyelesaikan.
Oh sekali lagi Tuhan, beri setiap kami Tuhan untuk membangun saudara apa yang Tuhan percayakan pada kami. Bukan hanya sekedar menjadi anggota keluarga, tapi ikut dipakai Tuhan membangun keluarga dengan baik, menjadi anggota keluarga yang excellent, jadi berkat. Bukan hanya Tuhan jadi anggota jemaat pelayan Tuhan, oh bukan hanya terima tugas jabatan, tapi mengembangkan dengan baik, melakukan dengan baik, melakukan pelayanan yang excellent, sehingga talenta yang kau percayakan bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan menyiapkan tuan besar-besaran. Tuhan sedang membangun pahlawan-pahlawan yang excellent, penuai-penuai yang excellent. Biar setiap kami Tuhan, kau bangun sehingga sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang excellent, menjadi pelayan Tuhan yang excellent, menjadi penuai-penuai yang excellent. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Ya saudara, sekali lagi saya percaya adalah kerinduan Tuhan, adalah keinginan Tuhan kita anak-anaknya boleh menjadi anak-anak yang excellent. Kita pelayan-pelayannya boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang excellent. Jemaat yang excellent, itu kerinduan Bapa di surga. Itu kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar seperti Daud, berpikir positif. Firman Tuhan berkata bisa. Maka saudara juga belajar berpikir positif. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Apa yang diberikan pada Tuhan itu biasanya seperti bibit benih. Kalau Tuhan beri benih. Kalau kita berani percaya tabur, rawat terus, rawat terus, rawat terus, akan bertumbuh. Kemampuan akan bertumbuh. Kepandaian akan bertumbuh. Terus saudara, keahlian bertumbuh. Dan akhirnya besar. Akhirnya jadi buah. Bisa berbuah. Jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ya saudara, terus saudara saya percaya. Tuhan ingin pakai kita bertumbuh. Sehingga bisa jadi berkat yang luar biasa. Terus kembangkan talenta. Ya sehingga saudara sukses sebagai anggota keluarga. Sukses di dalam studi. Sukses di dalam pekerjaan, saudara bisa menjadi pengusaha, karyawan yang sukses, dan sekali juga jadi berkat. Ya, jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, milik Tuhan, excellent. Gereja, ayo saudara, dibangun excellent. Tuhan senang. Ya, saudara jangan lupa, ya nanti besok pagi masih ada misbah doa pagi, besok Sabtu sore, Minggu ibadah raya. Pastikan. Dan jangan lupa pakai alat yang sudah Tuhan berikan untuk cari jiwa, untuk mengembalakan, untuk memuridkan. Dan saudara kalau jadi pelaku firman seperti Daud, lama-lama jadi kebiasaan. Jangan ngomong sulit pertama, tapi kalau sudah lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, jadi kebiasaan, nggak lupa lagi, nggak sulit lagi. Terus jadi budaya. Terus saudara akan jadi penuai. Sekalipun dipakai, ya pakai HP saja. Saudara akan mencapai rencana Tuhan. Ya Tuhan berkati.